tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Jadi hari ini saya bakalan sharing sama teman-teman, teman-teman semua tentang peran pemuda dalam perkembangan Buddha Dharma. Jadi di sini saya nggak bilang agama Buddha, tapi mengatakan Buddha Dharma. Karena kalau kita bilang agama itu lebih ke pendekatan. Jadi kalau kita mau tentang ajaran agamanya, itu Buddha Dharma ya. Boleh next slide-nya, Viola? Oke, kita mulai cerita dari sejarah pemuda dalam perkembangan Buddha Dharma dulu ya. Di sini kalau kita cerita tentang sejarah pemuda dalam perkembangan Buddha Dharma, kita teringat dengan Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha pertama kali meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, terus dia meninggalkan kemewahan dan pergi berburu untuk mencari ilmu sejati yang kiranya waktu itu beliau bayangkan atau rasakan akan membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Itu pada saat itu Siddhartha masih berusia 29 tahun. Bahkan waktu Siddhartha sudah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha, itu tepat pada saat bulan purnama raya bulan Waisak, itu beliau masih berumur atau berusia 35 tahun. Nah, kalau teman-teman tahu secara di Indonesia ya, yang dikategorikan sebagai pemuda itu usianya yang range-nya atau usianya itu 18 sampai 35 tahun. Itu dikatakan sebagai pemuda. Nah, jadi waktu Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna sendiri itu pun masih sebagai pemuda ya. Kemudian boleh lanjut ke slide berikutnya, Viola. Nah, terus tadi kan kita bercerita tentang Sang Buddhanya sendiri dalam perkembangan Buddha Dharma. Terus kita tentang perkembangan Buddha Dharma di Nusantara atau di Indonesia kita ini sendiri gimana gitu. Nah, di sini saya mau memperkenalkan teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman udah pada kenal atau belum. Mudah-mudahan udah pada kenal lah ya. Seharusnya kalau Wihara sering melihat foto-fotonya beliau. Ini yang Arya Asin Jinara kita, maaf. Atau biasanya kita kenal sebagai Sukong. Nah, jadi Sukong ini adalah biksu pertama putra Indonesia yang kurang lebih sejak 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi beliau ini adalah sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Nusantara. Nah, kita tahu kerajaan Majapahit itu adalah satu kerajaan Buddha yang mana itu kerajaan Buddha yang terakhir di Nusantara pada saat itu. Jadi semenjak runtuhnya kerajaan Majapahit pada saat itu ajaran-ajaran Buddha itu lama-lama pelan-pelan mulai terkubur. Nggak ada lagi yang mengenal tentang ajaran Buddha, nggak ada lagi yang mengenal tentang agama Buddha pada saat itu. Nah, jadi pada saat pertama kali Sukong mempelopori kebangkitan agama Buddha sendiri di Indonesia itu agama Buddha belum diakui sebagai agama. Saat itu masih diakui sebagai kepercayaan saja. Jadi nggak ada di KTP itu yang agamanya itu agama Buddha. Pada waktu itu ya. Jadi kalau kita cerita tentang Sukong atau Bante Asin, beliau ini sejak usia belasan tahun itu sudah tertarik sama yang namanya spiritual. Jadi spiritual inilah yang akhirnya menuntun beliau untuk fokus pada penyebaran agama Buddha. Bahkan beliau ini juga adalah yang pertama kali memprakarsai perayaan Waisak secara nasional di Candi Borobudur. Itu pada Waisak tanggal 23 Mei 1953. Nah, kalau kita melihat pada tahun itu, Sukong itu masih berusia 30 tahun. Berarti masih dikategorikan pemuda juga. Tapi udah bisa membuat satu gebrakan yang luar biasa, membuat perayaan Waisak secara nasional di Candi Borobudur pada saat itu. Jadi beliau-beliau ini ya tentunya orang-orang yang luar biasa gitu. Karya-karya mereka di usia masih pemuda. Terus kalau kita cerita-cerita ya,
tadi kita melihat daripada Sang Buddha sendiri, daripada Sukong, ini kok waktu usianya masih muda gitu. Kenapa pemuda gitu? Boleh ke next slide. Jadi kenapa harus pemuda? Pemuda itu selalu diidentikan sebagai ujung tombak atau agen perubahan. Enggak hanya di agama Buddha sendiri, bahkan mungkin di agama-agama lain, bahkan di negara, di dalam negara sendiri itu semua pemuda itu dianggap sebagai agen perubahan atau ujung tombak perubahan juga. Nah, contohnya yang terjadi di Indonesia sendiri, pemuda itu perannya waktu itu kita masih dijajah ya, sebelum tahun 1945, itu yang membuat satu gebrakan sampai Indonesia bisa merdeka itu ya salah satunya pemuda gitu. Melalui beberapa event mungkin seperti yang pernah kita dengar sampai hari ini ya, kalau kita rayakan setiap tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi pemuda itu benar-benar kalau kalau katanya Bung Karno, kalau dia diberikan 10 pemuda, maka dia akan mampu mengguncang dunia. Nah, kalau seandainya kita dengar seperti itu, kayaknya wah gitu ya, pemuda itu kok bisa ya sampai seperti itu. Nah, terus saya melihat pemuda ini sebenarnya punya beberapa ciri-ciri atau karakter khas yang membuat pemuda ini menjadi agen perubahan. Boleh ke next slide? Jadi salah satunya, yang pertama, pemuda itu berpikir kritis. Berpikir kritis, kalau kita lihat anak-anak yang namanya pemuda, biasanya selalu cenderungnya gini, kalau misalnya kita dikasih satu kondisi, kita nggak bakalan ikutin bulat-bulat ya. Pasti kita nanya, kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Lalu kalau seandainya kita buat seperti ini bagaimana? Nah, jadi pola pikir pemuda itu cenderung kritis. Jadi mereka tuh cenderung menghasilkan sesuatu hal-hal yang baru, sesuatu yang inovatif. Nah, kemudian alasan yang kedua yang saya perhatikan, pemuda itu punya jiwa dan semangat yang membara. Jadi kalau seandainya kita cerita tentang pemuda yang namanya semangatnya itu yang paling luar biasa ya pemuda gitu. Saya punya satu ini ya, sepupu ya. Sepupu saya ini waktu itu kita waktu kondisi ini terjadi, waktu itu dia usianya sekitar 30-an tahun. Jadi ada satu kali waktu kita mau pergi main ke Mickey Holiday lah. Teman-teman tahu ya Mickey Holiday ya? Mungkin kalau yang di daerah Sumatera Utara tahu ya. Dia semacam tempat taman ria, wahana bermain, hiburan. Jadi waktu itu di Mickey Holiday, kalau misalnya permainan itu kan banyak ya. Waktu diajak main salah satu wahana, beliau bilang, aduh, kalau saya sekarang udah nggak sanggup deh main yang begini-beginian. Udah umur 30, sekarang jantungnya udah nggak kuat, nggak seperti dulu. Kalau dulu mau diajak main apa aja, wahananya mau yang ngeri-ngeri juga kita banting. Tapi sekarang saya nggak berani lagi gitu. Nah, terus waktu itu saya masih belum saya masih boleh dibilang belum ngeh gitu. Kenapa sampai umur segitu kok udah nggak berani main gitu. Nah, memang perlu diketahui kadang-kadang udah berbeda gitu secara mentalnya ya. Jadi saya sendiri kalau sebelumnya mungkin 3 tahun yang lalu saya diajak keliling-keliling satu Sumatera Utara mau kemana aja masih kuat. Kalau sekarang mungkin wah kalau perjalanan agak panjang lumayan juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat Bante Abiwaru ini masih keliling-kelilingan, belusukan ke mana-mana untuk membina muda-mudi di daerah-daerah itu saya luar biasa apresiasi ya. Karena udah nggak mudah sih memang kalau kita duduk di mobil dalam perjalanan yang jauh. Nah, tapi kalau muda-mudi itu kuat tuh Bante. Kalau misalnya kita mau cerita diajak jalan-jalan, naik mobil sampai berapa jam juga oke, pasti tahan banting. Nah, jadi jiwa muda-mudi itu sangat membara, punya semangat yang luar biasa tinggi.
Kemudian selain itu muda-mudi atau pemuda ini juga punya daya juang yang tinggi. Biasanya mereka tuh pantang nyerah. Kalau misalnya apa yang mereka inginkan nggak tercapai, mereka bakalan terus berusaha lagi supaya bagaimana sampai apa yang mereka cita-citakan atau apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Nah, itulah yang membedakan antara pemuda sama mungkin kaum yang udah di atas di atasnya ya. Soalnya kalau kita cerita misalnya dengan ambil contoh aja, misalnya kita sebagai anak muda yang pengen memulai bisnis startup misalnya, atau pengen melakukan sesuatu yang baru. Biasanya kita kan punya satu keberanian ya, mau mencoba. Nah, kalau kita cerita sama orang tua kita, nggak usah jauh-jauh deh, ceritanya sama orang tua. Yang mana berarti generasinya di atas kita, mungkin lebih lebih senior dari kita lah secara usianya. Kalau dibilang kita mau bikin ini, mau bikin itu, pasti orang tua udah bilang, aduh nggak usah yang muluk-muluk lah, yang susah-susah, nanti kalau gagal atau jatuh gimana gitu kan. Kamu kerja aja yang bagus-bagus, nanti dapat gaji, dapat penghasilan, cukup-cukup makan, ya udah gitu. Eh, Istilahnya nggak ini ya, mentalnya itu kurang, daya juangnya itu udah nggak ada gitu. Ya kita hidup so-so aja gitu. Ya begitu-begitu aja gitu. Kalau misalnya anak-anak muda ini kan beda gitu. Mereka pengen mencoba sesuatu yang baru. Jadi para pemuda ini biasanya punya satu daya juang yang tinggi. Itu yang membedakan mungkin dengan kalangan-kalangan yang usia lain selain pemuda. Makanya kenapa pemuda dibilang sebagai ujung tombak dan agen perubahan. Nah, satu hal lagi yang terakhir yang saya perhatikan, seorang pemuda itu biasanya kreatif dan inovatif. Jadi kalau banyak ide-ide baru, ide-ide yang kita katakan misalnya ya, ide-ide yang out of the box, nah itu biasanya munculnya dari para pemuda gitu pemikirannya. Jadi hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah dipikirkan orang mampu diwujudkan atau mampu dipikirkan oleh pemuda-pemuda. Nah, itu yang membedakan antara pemuda dengan generasi-generasi yang mungkin lain gitu. Nah, kemudian boleh ke next slide. Kita lihat atau kita cerita tentang peran pemuda dalam penyebaran Buddha Dharma yang masa kini. Nah, kalau teman-teman memperhatikan, sekarang peran pemuda dalam penyebaran Buddha Dharma apa aja sih yang saya lihat ya sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang lain yang menurut teman-teman pernah teman-teman rasakan, teman-teman boleh ketik di kolom chat ya. Mana tahu saya kurang ini ya, kurang update ya gitu ya. Jadi di sini saya lihat ada misalnya penyebaran agama Buddha Dharma sendiri melalui penyebaran Dharma atau Dharma Duta, ya kan? Seperti gambar yang pertama, ini ada Dharma Duta. Ini banyak sekarang pemuda-pemudi kita juga yang belajar untuk jadi Dharma Duta ya. Jadi penyebaran Buddha Dharma itu udah cukup apa ya? Muda-mudi kita juga cukup berkontribusi dalam penyebaran Buddha Dharma karena setahu saya banyak sekali kaum-kaum muda-mudi yang mengikuti pelatihan Dharma Duta seperti ini. Nah, kemudian saya lihat lagi ada contohnya buku cerita dalam bentuk agama Buddha. Ada gambar-gambarnya yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang bisa kita nikmati, kita bisa baca gitu kan. Itu juga hasil-hasil daripada teman-teman kita, para pemuda yang kreatif, yang menuangkan Dharma di dalam satu karya. Dan selain itu apalagi? Ini ada dalam bentuk lagu juga ada gitu, lagu-lagu Buddhis ya kan. Nah, ini salah satu lagu yang kebetulan saya upload di sini, gambarnya itu lagu Anak yang Baik ya. Oh nggak salah nih lagu ciptaan Bante Sadanyano ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang dilakukan para pemuda dalam penyebaran Buddha Dharma itu melalui karya-karya seperti ini. Kemudian ada juga film Buddhis. Nah, terus yang paling update sekarang kalau menurut saya ya konten medsos. Jadi salah satunya yang seperti dibuat oleh Lamrin Neskiani, konten media sosial.
penyebaran budaya Dharma melalui media sosial. Ya, karena kita hampir setiap hari ya selalu kita berurusan sama media sosial kita. Teman-teman di sini pasti rata-rata pada punya minimal ya, pasti punya Instagram atau punya Facebook. Tapi kayaknya kalau Facebook udah agak jarang ya kalau generasi yang sekarang. Instagram dan lain sebagainya ya, mungkin TikTok gitu. Itu kan semua konten ya, YouTube konten gitu. Nah, jadi ini semua dituangkan dalam bentuk karya oleh teman-teman pemuda untuk penyebaran Buddha Dharma. Boleh next slide? Nah, terus yang jadi pertanyaan dari saya, ini termasuk pertanyaan untuk diri saya sendiri sih sebenarnya. Apakah dengan karya-karya aja cukup gitu kita untuk bisa mengembangkan Buddha Dharma, atau kita bisa berbagi Buddha Dharma sama orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita, dengan teman-teman, keluarga kita, dan lain sebagainya. Apakah melalui karya aja gitu cukup? Kira-kira kalau menurut teman-teman cukup nggak sih melalui karya-karya aja? Boleh ketik di kolom chatnya di apa? Diketik misalnya cukup atau nggak cukup sih gitu. Oke, ini tadi Viola, Misela ini menjawab belum cukup ya. Belum cukup, tidak cukup. Saya anggap mewakili jawaban dari teman-teman semua ya. Belum cukup. Nah, terus lantas seperti apa ya yang cukup menurut teman-teman atau kita mau berbagi? Ini saya lebih interaktif ya teman-teman. Saya nanya sama teman-teman supaya teman-teman juga nggak jenuh cuma dengerin saya ngomong gitu. Boleh nggak kalau saya minta salah seorang menjawab? Mungkin Chandra di sini boleh bantu saya jawab. Kira-kira kalau menurut Chandra selain karya apa sih yang bisa kita berikan? Apakah cukup dengan karya? Belum, Ci. Belum cukup? Belum ya? Jawabannya ya. Kalau belum cukup, kira-kira menurut Chandra apa sih yang perlu kita lakukan yang lain? Dengan niat, Ci. Niat ya. Ya benar, niat juga perlu. Niat itu juga perlu. Thank you Chandra, jawabannya sangat bagus. Sambil kita lanjut ke sesi yang atau jawabannya, mungkin boleh nggak kita next ke slide yang berikutnya dulu, Viola? Nah, ini kita mau nonton nih video. Tadi ada video, durasinya nggak panjang-panjang sih, sekitar 4 menit ya, Viola. Udah terima belum ya?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น แ
เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oh wes, udah Jadi HP Longking lah. kalau saya boleh ini ya, mungkin saya boleh simpulkan dari video tadi, persembahan yang paling berharga itu adalah diri kita. Jadi video tadi saya udah nonton berkali-kali, walaupun tapi udah nonton berkali-kali, tetap setiap kali saya nonton itu akan apa ya namanya, kayak terharu lagi gitu. Kenapa gitu loh? Karena kalau yang saya lihat itu tadi dari kita misalnya pertama cerita tentang Sang Buddha, kita cerita tentang Sukong, mungkin terus ngelihat video yang barusan kita tonton gitu. Apa yang mereka persembahkan atau apa yang mereka berikan bukan cuma sekedar karya-karya, tapi memang memberikan diri mereka sepenuhnya, totalitas gitu. Nggak nanggung-nanggung, nggak cuma bikin, yang penting ada produknya, ada karyanya, terus sudah selesai gitu. Nah, tapi mereka memberikan diri mereka sepenuhnya. Yang dimaksud diri sepenuhnya itu seperti apa ya? Ya, kadang-kadang kita nggak bisa memberi dalam bentuk karya ya. Mungkin bisa jadi kita nggak punya satu keterampilan khusus, kita bingung, kita pengen buat apa sih gitu. Ya tadi mungkin saya memberikan contoh-contoh, ada yang buku cerita, ada yang bikin lagu, ada yang bikin konten. Gimana dong Ci kalau saya nggak bisa misalnya desain grafis, nggak bisa ngedit konten. Saya nggak punya keahlian menggambar Ci, nggak bisa bikin buku cerita. Saya nggak punya keahlian untuk membuat lagu Ci. Terus apakah dengan misalnya nggak punya keahlian tersebut lantas menjadikan diri kita nggak bisa berkarya atau kita nggak bisa memberi apa-apa untuk pengembangan Buddha Dharma? Yang paling simpel ya, kita kalau mempersembahkan diri kita sendiri ya tenaga kita, waktu kita, pikiran kita itu yang bisa kita berikan untuk perkembangan Buddha Dharma. Seperti misalnya contoh hari ini nih, teman-teman ngumpul di sini untuk tadi baca parita sama-sama. Ya biasanya kalau selesai baca parita pasti kita melimpahkan jasa-jasa untuk makhluk-makhluk yang lain. Ya paling enggak tadi minimal di akhir kebaktian pasti sabesata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup itu berbahagia kan. Berarti apa yang kita persembahkan itu ya hanya dengan misalnya kita membaca doa, kita mempersembahkan kebaikan, mempersembahkan yang namanya Buddha Dharma itu bisa berkembang, bertumbuh melalui hal-hal yang simple, paling kecil gitu. Jadi nggak harus kita melihat seorang pemuda itu memberikan sesuatu itu harus yang besar-besar, nggak harus, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Seperti tadi, waktu kebaktian kita kebaktian dengan sungguh-sungguh, waktu kita mendengarkan Dharma kita mendengarkan sungguh-sungguh. Lalu lantas satu saat Dharma yang teman-teman terima atau yang teman-teman dengar, kemungkinan saja itu akan menjadi satu apa yang teman-teman bisa berikan untuk orang lain atau bisa bagikan karya yang bisa teman-teman bagikan untuk yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita persembahan yang paling berharga itu ya diri kita. Dalam perkembangan Buddha Dharma itu yang kita bisa persembahkan nggak harus karya-karya yang luar biasa yang kita lihat pandangannya terlalu jauh. Mulai dari yang paling kecil. Satu hari bangun pagi saya niatin untuk hari ini saya bisa melakukan kebajikan apa, hari ini apa yang saya lakukan yang supaya bisa membuat orang-orang di sekitar saya itu
menerima manfaat, berbahagia, dan saya nggak merugikan orang lain. Paling simpel seperti itu. Jadi Buddha Dharma itu kalau seandainya hidup di dalam diri kita juga sebenarnya udah membagikan sama yang lain gitu. Karena orang lain akan melihat kita sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu role model. Oh, ternyata seorang siswa Sang Buddha, seorang pelayannya Buddha itu ternyata seperti ini ya. Sifatnya itu yang baik, misalnya yang sopan, yang santun, yang penuh kasih. Kalau bicara penuh dengan lemah lembut, penuh dengan bahasa yang kasih. Kemudian waktu melakukan sesuatu, melakukan apapun itu adalah yang memberikan kebaikan untuk yang lain, seperti itu. Nah, orang-orang yang melihat akan merasakan begitu damai dengan adanya kita. Nah, dengan seperti itu Buddha Dharma itu bertumbuh, Buddha Dharma itu berkembang ke banyak orang, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini misalnya punya bakat, punya talenta, ya bisa dituangkan dalam karya-karya akan lebih bagus, seperti itu. Kemudian boleh next slide yang berikutnya, Viola. Nah, ini ada satu kutipan yang saya ambil dari seorang tokoh internasional yang cukup terkenal, Mother Teresa. Dia mengatakan, give your hands to serve and give your hearts to love. Dimanapun ya kita berada tuh, kita berikan tangan kita untuk bisa melayani, untuk bisa membantu yang lain. Dan selalu berikan hati kita untuk bisa mengasihi yang lain. Jadi kalau antara serve sama love ini, menurut saya dua-duanya ini saling berkaitan, karena kita nggak akan bisa melayani orang kalau kita nggak pakai hati yang mengasihi. Kalau kita nggak punya maitri, nggak punya karuna, gimana kita mau mengasihi yang lain? Gimana kita mau melayani gitu? Nah, kalau misalnya kita juga melayani tanpa kasih, juga itu nggak bijak juga gitu. Melayani cuma misalnya tujuannya pengen misalnya nih ya misalnya contoh kita bagi-bagiin ini ya nasi ke teman-teman di jalan yang mungkin tunawisma yang nggak punya rumah, yang biasanya tinggal di jalanan, terus kita bagi-bagiin nasi, habis kita bagiin terus kita foto, kita taruh di medsos. Tapi dengan tujuan cuma pengen supaya numpang tenar gitu. Habis saya ngepost di medsos, terus orang-orang lihat, wah ini si Agustina nih hebat loh, dia ngasih ini bagi-bagi makanan di jalan, bagi-bagi sama yang kurang mampu dan lain sebagainya. Tapi cinta kasihnya nggak ada gitu. Waktu membagikan bukan karena landasannya adalah saya membagikan ini supaya si orang yang tadi kelaparan ini supaya dia bisa makan, supaya dia bisa berbahagia. Bukan seperti itu landasannya, ya itu juga nggak pas gitu. Jadi antara kita melayani, antara kita mengasihi itu sejalan, pasti barengan, beriringan. Nah, tapi saya yakin teman-teman yang di sini semua pasti punya hati yang memang benar-benar mengasihi dan pengen melayani yang lain. Gitu. Saya yakin sih. Kemudian boleh next Viola, slide berikutnya. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat apa sih kelebihan dan talenta daripada diri teman-teman sendiri. Boleh nggak teman-teman ketikkan di kolom chat, menurut teman-teman dalam diri teman-teman punya kelebihan apa? Saya kasih waktu mungkin 1-2 menit, teman-teman boleh agak mikir-mikir sebentar gitu, kira-kira apa yang saya kalau saya lakukan tuh kok kayaknya saya jago di sini gitu, saya suka melakukan ini. Soalnya saya suka ngomong gitu, saya suka ngomong di depan, atau saya suka menggambar, saya suka menulis bikin puisi gitu, saya suka bikin lagu gitu, atau apapun itu yang menurut teman-teman saya punya satu bakat di situ. Boleh nggak ditulisin di kolom chat? Soalnya kalau misalnya tulis pakai kertas di rumah
Nanti saya nggak bisa baca ya kan. Viola di sini bakatnya apa menurut Viola? Viola punya ini nggak, punya satu gambaran nggak kira-kira Viola jago apa gitu? Saya ajak Viola ngobrol ya, sambil ngobrol ya, biar nggak bosan ya, yang dengerin saya ngomong. Viola punya ini nggak? Apa yang temen-temen, maksudnya yang Viola rasa Viola tuh jago gitu? Mungkin bisa nari sih. Kalau Bisa bakat, nari ya? iya. Nari. Kira-kira kalau gitu saya boleh bantu ke next yang video slide yang berikutnya. Nah, kira-kira nih ada pertanyaan lanjutannya nih. Kan tadi kan Viola bilang Viola pintar nari gitu ya, bisa nari. Terus kira-kira dengan kelebihan yang Viola miliki nih saat ini kan nari, apa sih yang Viola bisa berikan atau lakukan untuk kebahagiaan semua makhluk dengan menari tersebut? Pernah kepikiran nggak? Belum pernah kepikiran sih. Cuman mungkin bisa kayak buat, kayak Cici bilang tadi, bisa buat kayak konten di TikTok yang mungkin yang lucu-lucu atau gimana gitu, biar orang lain juga lihat konten kita bisa ketawa, bisa tersenyum gitu. Mungkin itu suatu bisa dibilang kebahagiaan sederhana ya untuk orang lain. Oke, bagus. Oke, next. Slide yang berikutnya, Viola boleh bantu saya? Kira-kira nih, pertanyaan saya yang terakhir, Viola. Dan teman-teman yang lain ya. Tadi kan pertama kan kita udah tanya apa talenta kita. Terus yang kedua kita tanya dengan talenta tersebut, kira-kira kita bisa memberikan apa untuk kebahagiaan yang lain. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman perlu ingat, ini pertanyaan yang sering dilupakan. Pertanyaan yang sering dilupakan ini adalah, apakah saya bersedia menerima segala konsekuensi dari keputusan saya untuk melayani semua makhluk atau membuat atau memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, ini pertanyaan yang sering dilupakan. Kira-kira Viola, kalau melihat pertanyaan ini, menurut Viola tuh maksudnya apa sih gitu? Kalau untuk Viola sendiri ya tergantung konsekuensinya gimana ya mungkin. Misalnya Tapi contoh, misalnya contoh nih ya, saya ngambil contoh. Kalau tadi Viola bilang Viola punya bakat nari, terus dari nari itu nanti Viola pengen bikin konten untuk bikin orang-orang itu supaya bisa bahagia ngelihat kontennya Viola gitu kan, selalu happy kalau lagi nonton kontennya Viola. Nah, tapi pasti ada konsekuensinya. Kalau Viola pengen bikin konten, Viola mungkin butuh alat satu, ya kan? Mungkin perlu apakah perlu kamera, perlu alat-alat untuk editing dan lain sebagainya, perlu juga bakat kan untuk ngedit videonya gitu misalnya. Jadi bukan cuma ngerekam aja kan, terus kan kita mesti bisa ngeditnya. Artinya ada satu konsekuensi lagi yang mana selain tadi saya bikin video, saya mesti belajar gimana bisa ngedit videonya ini. Itu kan satu konsekuensi juga gitu. Nah, kemudian misalnya konsekuensi yang lain adalah saya harus menyediakan waktu, menyediakan tenaga saya untuk mikirin konten yang mau dibikin atau mikirin apa yang mau dilakukan untuk berikutnya gitu. Pasti kan itu butuh waktu juga kan. Nggak ada orang yang bikin konten itu nggak dicoret-coret dulu, nggak dibikin sketchnya dulu, terus langsung dia bikin video aja udah apa tiba-tiba viral gitu kan. Ya, oke, mungkin ya beberapa orang mungkin ada yang dia bikin sekali konten tiba-tiba viral. Nah, tapi itu karena memang waktu itu momennya lagi kebetulan. Nah, after itu untuk bikin yang selanjutnya dia pasti tetap butuh yang namanya idea. Dia butuh
ide yang supaya ini berkelanjutan gitu ya. Jadi kan dia butuh waktu untuk duduk mikirin. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi udah kepikiran, oh saya pengen bikin nih konten untuk bisa bikin teman-teman yang lain bahagia kalau ngelihat sukses, terus ngelihat TikTok saya gitu misalnya. Berarti teman-teman punya konsekuensi nih, misalnya mau belajar tadi, belajar ngedit video, mau belajar tentang apa sih yang dicari teman-teman dari yang mau nonton video TikTok kita gitu. Kan itu kan butuh satu waktu. Bersedia nggak gitu? Kadang-kadang ada yang suka lupa menanyakan ini kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kita mau nih, saya mau jadi pemuda yang berprestasi, pengen jadi pemuda yang memberikan nilai, yang memberikan sesuatu untuk komunitas gitu ya. Tapi mereka nggak mau berproses, atau kitanya ini nggak mau berproses, males gitu belajar, nggak mau tahu gitu, kayak maksudnya ya udah gitu, bikin videonya bikin aja gitu, tapi ngeditinnya nggak bisa gitu, ya kan nggak bisa juga gitu kan mesti sejalan gitu. Nah jadi yang dimaksud itu kira-kira seperti itu. Teman-teman bersedia nggak? Nah jadi kira-kira seperti itu yang Cici mau sharing hari ini. Mungkin untuk next yang selanjutnya, slide-nya. Yang terakhir, Cici cuma pengen sampaikan selamat melayani. Dan next slide-nya, thank you. Kira-kira dari teman-teman atau adik-adik yang hadir hari ini, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung di unmute mikrofonnya, atau kalau yang malu-malu boleh chat di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Ci dari Aurora Cailia. Namo Buddhaya Ci, izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa mengajak teman kita yang sedikit introvert agar bisa bersosialisasi dan turut mengambil peranan dalam perkembangan Buddha Dharma? Terima kasih, Ci. Oke. Oke, Aurora. Jadi kalau ini tadi pertanyaannya kan gimana caranya untuk bisa ngajak teman kita yang sedikit introvert ini bisa sosialisasi dan ikut mengambil peranan dalam pengembangan Buddha Dharma ya. Kalau menurut saya ya, tapi mungkin bisa dicoba dulu, bisa diterapkan dulu, semoga bisa bermanfaat gitu. Yang pertama, saya rasa teman-teman harus bisa membuat teman yang introvert ini tadi ya, Aurora harus bisa membuat teman Aurora yang introvert ini merasa nyaman dulu gitu, merasa nyaman dengan Buddha Dharma itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang kita bilang ya, misalnya kita ajak teman kita ke vihara, minimal ya misalnya ya ikut ke vihara dulu gitu, tapi dia tuh nggak ngerasa nyaman ke vihara gitu, mau ngapain sih gitu ke vihara gitu, ya pasti repot juga kan gitu kan. Kalau misalnya dia datang aja pun nggak mau, gimana kita mau ngajakin yang lain gitu kalau yang pertama aja dia nggak mau. Nah jadi biasanya yang bikin nyaman itu orang datang ke vihara mungkin karena dia punya teman. Nah jadi kalau dia nyaman sama Aurora ngajakin dia pasti mau minimal. Nah kemudian kalau misalnya dia udah mau datang, minimal udah mau datang, sekali-kali kita kasih kesempatan untuk dia berkarya atau memberikan dia ruang untuk bisa mengeksplor diri dia gitu kan. Kadang-kadang gini ya, misalnya contoh, Aurora ini pernah aktif di vihara nggak ya? Aurora boleh buka ini aja, unmute aja biar kita ngobrol-ngobrol aja. Pernah, Ci. Pernah ya?
Aurora kalau di Vihara aktif nggak? Aktif. Maksudnya sebagai pengurusan juga gitu? Kadang pengurusan lebih ke guru agama sih. Ada Oh, kayak pimpin puja bakti atau kadang kalau ada acara mungkin jadi MC, jadi baca Dhammapada gitu-gitu Ci. oh, Aurora berarti pernah jadi MC, pernah baca Dhammapada ya? Ya. Mewakili Vihara. Nah, dari Aurora jadi MC, terus jadi mewakili Vihara mungkin membaca Dhammapada tadi. Ada satu feel apa yang Aurora bisa rasakan? Atau yang membuat Aurora kayaknya merasa nyaman datang ke Vihara? Karena diberikan kesempatan itu misalnya tadi. Kalau merasa nyaman ya karena ada kawan juga sih. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri gitu. Oke, itu salah satunya ya. Terus tadi yang karena disuruh MC atau baca Dhammapada, apa manfaat lain yang Aurora bisa rasain? Jadi lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya? Iya. Lebih percaya diri, kemudian dari percaya diri itu sebenarnya salah satu efek yang Aurora dapat yang boleh dibilang tadi Aurora terima ya gitu, membuat Aurora kayaknya merasa wah saya bisa berkarya gitu, saya bisa memberikan sesuatu. Ada nggak feel kayak gitu? Waktu disuruh tampil itu seneng gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Ada sih Ci. Ada ya. Nah, tuh teman-teman Aurora yang mau tadi diajak itu, ya pertama kan tadi dia udah nyaman dulu, karena ada temannya kan. Aurora nemenin bareng-bareng. Pasti dia mau dong. Yang kedua, sekarang dia mau cari orang, kayak 2 kali, terus dia ngerasa nyaman, dia ngerasa kayak, saya ternyata bisa memberi manfaat ya, gitu. Ternyata dengan saya datang ke Vihara, belajar Buddha Dharma, terus saya bisa memberikan sesuatu gitu. Nah tuh besok-besok kalau dia merasa nyaman dia bakalan datang lagi gitu dan kayaknya nggak perlu Aurora capek-capek suruh-suruh lagi atau ajak-ajak lagi gitu. Pasti dia otomatis akan berupaya bagaimana dia itu bisa ngambil peran dalam perkembangan Buddha Dharma karena dia merasakan benefitnya atau merasakan manfaatnya untuk dia. Tapi yang perlu diingat Aurora satu hal, biasanya kalau kita itu datang untuk ke vihara atau kita datang kemanapun itulah selalu ini berangkat dari saya sendiri ya. Saya juga punya pengalaman seperti itu karena saya belajar dari pengalaman hidup saya. Jadi yang mungkin saya sharing sesuai pengalaman saya. Beberapa kali saya tuh pertama kali misalnya diajakin orang ke vihara atau mungkin itu zaman dulu ya saya masih pertama kali diajak ke vihara gitu. Motifnya pasti salah satunya pengen punya teman baru, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi yang motifnya itu rata-rata semuanya untuk diri saya gitu. Motivasinya itu selalu untuk saya, untuk saya, untuk saya. Nah, sehingga kondisinya demikian, saya merasa nggak dapet apa-apa gitu. Dan kalau misalnya kayak saya mendapatkan, kayak misalnya saya mengharapkannya seperti ini, ekspektasinya yang A. Tapi yang dapatnya B, saya jadinya menyesal gitu atau kecewa. Aduh kok nggak sesuai ya sama apa yang saya harapin gitu. Nah, jadi waktu seiring berjalannya waktu saya sambil belajar, lama-lama saya belajar untuk mengubah mindset saya. Mengubah cara pandangan atau cara berpikir saya. Kalau saya datang ke sini bukan untuk mau mendapat apa, tapi saya datang ke sini bisa memberi apa. Nah, waktu saya bisa memberi, sebenarnya otomatis saya menerima gitu. Jadi contohnya hari ini, waktu saya datang kumpul sama teman-teman, mungkin hari ini saya memberi karena saya sharing pengalaman saya, gitu ya. Tapi dari saya sharing pengalaman saya mendapat lebih banyak gitu. Saya dapat kenalan teman-teman baru, saya kenal Aurora jadinya, saya kenal Viola, jadi kenal sama si Chandra tadi gitu kan. Jadi ketemu teman baru, satu. Yang kedua, saya juga belajar dari pengalaman teman-teman. Dari saya tadi mungkin cerita sama Aurora, tanya sama Viola, oh ternyata mereka punya pengalaman seperti ini gitu. Itu memperkaya diri saya juga gitu. Jadi dengan
motivasi kita bisa memberi apa, kita menerimanya malah lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan gitu. Dibandingkan kalau kita datangnya tujuannya pengen dapat ini, pengen dapat itu, ya untuk diri sendiri. Ujung-ujungnya nanti yang ada kita kecewa. Jadi misalnya contoh kalau misalnya hari ini teman-teman semua yang ada di sini kan ini ngikutin program Kakak Asumetiko semua ya. Iya nggak sih? Bener nggak Viola? Ya, Bener ya. Nah, kira-kira dengan mendapatkan bantuan atau kira-kira program daripada Kakak Asumetiko, berarti teman-teman ini kan sekarang menerima sesuatu. Nah, habis teman-teman menerima, kalau kita menerimanya adalah pengennya ekspektasi kita, pasti kita kecewa. Misalnya Aurora sekarang kuliah atau lagi sekolah? Sekolah, Ci. Sekolah di mana? Sekolah di SMA Negeri 3 Langsa. Oh, bilang saya berarti ya Aurora. Misalnya contoh nih, Iya. Aurora sekolahnya di SMA Negeri 3. Tapi kalau boleh dibilang ekspektasi saya pengennya sekolahnya di sekolah ini gitu. Sementara program yang diberikan misalnya bisa membantu saya untuk sekolah di sini. Kalau saya pakai ekspektasi saya, pengennya yang memenuhi keinginan saya. Kira-kira kecewa nggak sih kalau kita yang terjadinya seperti itu? Kecewa, Ci. Kecewa kan? Tapi kalau misalnya kita melihat dengan apa yang kita terima sekarang, oh ternyata ini adalah yang baik, dan saya bisa memberikan apa yang lebih, pasti teman-teman nggak bakalan kecewa. Bisa aja nanti melalui program dari sini, ada satu masa melihat teman-teman karena memberikan usaha teman-teman yang terbaik, walaupun sekolahnya cuma di sekolah ini misalnya nggak sesuai ekspektasi saya, karena saya ekspektasinya pengennya sekolah yang ini gitu misalnya gitu. Tapi karena teman-teman walaupun demikian tetap memberikan usaha yang terbaik, tetap sekolahnya benar-benar sungguh-sungguh belajarnya, berprestasi dan lain sebagainya, bisa jadi mungkin apa yang teman-teman harapkan mungkin saat ini belum terima, tapi karena melihat upaya teman-teman punya satu kesempatan di depan mata yang nanti mungkin teman-teman bisa terima, misalnya dapat beasiswa di universitas yang difavoritkan misalnya karena prestasinya tadi itu bagus, bisa lulus SNMPTN atau apa sih namanya sekarang, SNBPTN ya. Soalnya beda-beda namanya, kalau dulu zaman saya namanya masih lain, sekarang udah berubah lagi gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti yang teman-teman terima nggak hari ini, tapi kalau tetap memberikan apa yang terbaik, satu hari pasti dapat sesuatu yang kita nggak akan kecewa gitu, yang kita rasa saya malah bersyukur, saya kok udah memberikan yang terbaik dari saya gitu. Kira-kira seperti itu Aurora. Jadi pertama tadi Aurora yang penting bikin temen Aurora tuh nyaman dulu, supaya dia pastinya teman kita ngelihat kita dulu sebagai contoh. Kalau kita yang ngajakin ya, tadi kita kan cerita tentang mengajak temen ya, ceritanya tentang mengajak teman. Jadi kalau misalnya kita namanya mengajak, biasanya teman itu kan pasti ngelihat kita dulu sebagai panutan dia. Oh dia ini kepihara sendiri udah gimana orangnya, sifatnya itu gimana. Kalau sifatnya dia nggak baik, yang bikin dia tuh nggak nyaman, dia nggak mungkin mau ikut. Tapi kalau kita udah bikin dia nyaman, otomatis oke, dia datang dulu nyoba. Nah habis nyoba, Aurora mungkin boleh sekali-kali kasih kesempatan untuk dia punya ruang untuk berekspresi, untuk berkarya. Nah, nanti kalau dia mendapatkan manfaat, dia pasti otomatis sudah lengket sendiri. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing Aurora. Ya, terima kasih, Ci. Terima kasih ya. Ya, Ci. Terus ini tadi ada pertanyaan dari Fatma Devi ya, Viola. Ya benar Ci. Ini ada pertanyaan dari Pak Madewi Pratama. Nama budaya Ci, izin bertanya, bagaimana solusi agar kita punya rasa percaya diri untuk mengambil peran dalam perkembangan Buddha Dharma? Oke. Thank you Fatma untuk pertanyaannya. Gimana solusi agar punya rasa percaya diri untuk mengambil peran dalam perkembangan Buddha Dharma? Ini juga relate
relate ya, atau ada hubungannya sama pengalaman saya lagi. Karena saya menceritakan sesuatu, saya nggak suka yang mengambang-ambang yang saya nggak pernah jalani gitu. Kalau saya nggak tahu apanya, saya susah ceritakan sama teman-teman. Jadi saya ngambil selalu dari pengalaman hidup gitu, pengalaman hidup yang memang saya pernah jalani sendiri. Sesuai tadi yang ditanya sama si Fatma, gimana caranya atau solusinya biar kita punya rasa percaya diri. Saya tadi waktu di awal diperkenalkan oleh Viola, disampaikan ke teman-teman kan bahwasanya pernah menjabat satu jabatan di organisasi, yang mana itu waktu itu jabatannya sebagai sekretaris provinsi Sekber PMVBI Pemuda Budayana ya Sumatera Utara. Jadi kalau di Sekber PMVBI itu yang namanya sekretaris provinsi itu ibarat ketua. Kalau ibarat ketua berarti kan dia jabatan yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu ya. Pertama-tamanya saya juga selalu merasa minder. Jadi pertama-tama saya itu juga orang yang saya merasa minder. Apakah saya mampu? Apakah saya punya kapasitas itu untuk bisa mengambil peran dalam perkembangan Buddha Dharma? Saya selalu bertanya seperti itu loh pada diri sendiri. Sampai hari ini pun saya masih bertanya seperti itu. Sampai hari ini saya duduk sama teman-teman, berbagi sama teman-teman cerita seperti saat ini, saya juga masih bertanya apakah saya pantas untuk itu gitu. Itu kan sebenarnya kan kita mempertanyakan rasa percaya diri kita ya. Nah, terkait hal ini dari pengalaman saya belajar bahwasanya kita itu nggak ada yang tiba-tiba langsung pinter, nggak ada orang yang tiba-tiba itu langsung jago. Yang ada cuma orang yang mau melakukan atau kita bilang berulang-ulang secara konsisten untuk melakukannya. Jadi kalau kita lihat seandainya seorang yang main pianonya itu sampai jago banget gitu. Kalau kita dengerin dia main piano itu sampai meleleh rasanya ya gitu ya. Itu bukan semata-mata tiba-tiba dia udah pinter main piano gitu aja gitu. Dia perlu latihan yang secara konsisten tiap minggu misalnya, tiap hari misalnya dia tetap pegang piano gitu. Baru dia jago seperti itu. Gak ada setiap orang di dunia ini yang tiba-tiba udah langsung jago kayak gitu aja, enggak. Semua tetap perlu proses, perlu pembelajaran, perlu latihan, dan tentunya konsistensinya itu diulang terus gitu. Nah, jadi kalau misalnya rasa percaya diri untuk mengambil peran ini, pertama yang Fatma harus miliki, Fatma ini mau nggak belajar? Saya dulu juga gitu bertanya, saya mau nggak belajar? Pertama-tama saya mau sharing sama teman-teman muda-mudi yang se-Sumatera Utara waktu itu. Saya pengetahuan dharmanya apa udah cukup gitu. Kayaknya saya mau ngomong di depan, kayaknya saya takut gitu kan. Nggak punya percaya diri. Tapi saya mau belajar. Saya cari guru, saya belajar. Kemudian udah belajar, yang paling penting juga mau berlatih. Waktu itu mau berlatih nggak gitu. Ya, kalau saya bilang prosesnya, saya harus jujur sama Fatma menceritakan bahwasanya untuk berproses itu nggak mudah. Itu kadang-kadang kita harus mengalami sakit atau jatuh yang berulang kali dulu gitu, baru kita sampai pada posisi saat ini gitu ya. Jadi kalau mungkin Fatma melihat saya kok kayaknya berani yang ngomong di depan, bisa sharing sama teman-teman, mungkin Fatma merasa bisa punya rasa percaya diri seperti itu ya. Dan mungkin untuk mengambil peran dalam perkembangan Buddha Dharma itu juga nggak hanya melalui saya bicara di depan, tapi mungkin aktivitas yang lainnya gitu. Bisa sampai punya percaya diri ya? Ya ada prosesnya, harus belajar, harus latihan, harus dikerjakan terus gitu. Yang paling penting kita sendiri Buddha Dharmanya itu kita udah menghidupi belum? Soalnya kalau kita juga nggak merasakan Buddha Dharmanya, kita nggak bisa bagikan sama orang. Misalnya contoh, saya mau bagikan sama teman-teman apel, ya. Kalau saya sendiri nggak punya apelnya, kalau saya sendiri nggak pernah ngerasain apelnya, gimana saya mau bagi sama teman-teman? Nah, jadi
Kalau tadi Fatma nanya tentang mengambil peran untuk perkembangan Buddha Dharma itu berarti ada sesuatu yang kita bagikan supaya Buddha Dharmanya ini berkembang. Nah, tapi Buddha Dharmanya ini kita sendiri udah menghidupi belum? Kalau kita juga belum punya, belum di situ, gimana kita mau bagiin sama yang lain gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu ya, jadi yang pertama mau dulu belajar, mau berlatih, berproses. Nah, nanti itu pelan-pelan rasa percaya diri itu tumbuh, rasa percaya dirinya itu muncul. Jadi nggak serta-merta langsung jago gitu. Kira-kira seperti itu, Fatma. Cukup jelas nggak ya? Ya, jadi ada yang lain yang mau bertanya lagi nggak? Tanya yang santai-santai juga boleh, nggak harus yang formal-formal. Misalnya mau nanya tentang apa gitu, yang santai-santai aja nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya rasa udah oke sih. Mungkin boleh balik ke Viola lagi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, saya yang ingin bertanya, Ci. Boleh kan, Ci? Boleh, boleh. Ini tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Aurora tadi, Ci. Kan tadi Aurora tanya bahwasannya gimana sih kita cara bisa ngajak teman-teman yang agak introvert untuk bersosialisasi. Eh, Tadi Cici ada bilang yang pertama kata kuncinya harus nyaman ya. Nyaman dulu teman kita supaya bisa join gitu ke sosialisasi tersebut. Eh, Terus dari pengalaman Cici, maksudnya gimana sih kita bisa buat seseorang itu nyaman untuk join ke organisasi ataupun sosialisasi yang lagi diikuti gitu, Ci. Oke, Viola. Tadi kan berarti Viola nanyanya pengalaman saya ya. Ini kalau saya cerita dari yang saya lakukan, biasanya kita kalau punya teman yang kita mau ajak, itu pasti kita seseorang yang kita merasa orang ini penting atau berarti buat kita kan. Kita pengen dia bisa ikut kita sama-sama untuk istilahnya dalam pengembangan Buddha Dharma gitu ya. Dalam hal-hal yang kalau pengembangan Buddha Dharma kan kita anggap melakukan satu kebajikan gitu, bisa melakukan sama-sama gitu ya. Ya, yang paling penting sebenarnya dibangun itu adalah komunikasi. Dimana misalnya kita cara bicara, cara berteman sama orang ini. Kalau seandainya ini apa ya? Mungkin kalau saya boleh bilang ya, nggak banyak orang yang kalau misalnya kita bilang dia tuh mau datang ke vihara itu memang motivasi dari dirinya sendiri. Nggak banyak. Jadi mungkin dari 1.000 hanya sepersekiannya aja kali yang benar-benar datang ke vihara itu nggak usah disuruh-suruh, emang dia dasarnya pengen datang sendiri gitu. Nggak banyak kan gitu. Tapi otomatis yang lain itu kalau teman-teman yang lainnya datang itu pasti karena ada faktor ada teman yang lain yang ngajak. Termasuk saya juga salah satunya, saya bisa bergabung mungkin di komunitas atau wadah pemuda Buddhis ini, pemuda Budayana ini, salah satunya karena diajak juga. Nah, tapi terlepas daripada itu, waktu kita diajak, kita juga pasti ngelihat si kawan kita yang ngajak ini orangnya gimana. Kalau misalnya yang ngajak ini orangnya aja nggak beres, kira-kira kita mau ngikut nggak sih? Atau misalnya contoh ya, kalau yang ngajak ini sama saya dia aja nggak deket gitu loh, nggak deket terus tiba-tiba dia ngajak yuk ikut sini yuk, kira-kira saya mau ikut atau enggak gitu. Nah jadi biasanya yang paling penting itu ya pertama itu dari komunikasinya kita sama si kawan kita ini, sama teman kita ini. Kalau
kalau misalnya kita pun kontak-kontak dia tuh cuma pas ada maunya kita baru ngabarin, baru nanyain kabar dia, baru ngajakin ke sini ke situ. Kira-kira dia mau ikut atau enggak? Jadi pertama ya pastinya kita bangun komunikasi yang rutin gitu. Entah mungkin seminggu sekali, gimana kabar kamu? Atau mungkin dalam hubungan yang kita itu sama beliau itu pasti deket, baru ya hari ini kita ke vihara yuk gitu. Mungkin dia mau ikut. Dan jadi pastinya komunikasi yang paling penting kalau bagi saya ya dari pengalaman-pengalaman saya. Nah, jadi kalau pertama komunikasi, terus yang kedua ada satu hal lagi yang bisa juga mempengaruhi. Ini yang poin kedua, ini saya nggak tahu ya, maksudnya cukup besar ininya apa ya kalau kita bilang pengaruhnya seberapa besar, tapi kalau saya lihat ada banyak yang beberapa orang itu juga mau datang ke vihara atau mau aktif dalam perkembangan Buddha Dharma itu karena termotivasi atau terinspirasi. Nah, termotivasi atau terinspirasi itu maksudnya gimana? Misalnya contoh Viola hari ini ikut satu kegiatan, terus Viola lagi ngepost nih di Instagram, di Reels atau di Story gitu kan. Terus ada temen Viola yang ngelihat gitu, kok kayaknya menarik ya kegiatan ini gitu. Pasti dia nanya gitu sama Viola, Viola kemarin kamu ikut acara apa? Kok kayaknya seru banget gitu. Terus cara ikutnya gimana? Nah dia nanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi pertama bisa melalui komunikasi, yang kedua bisa melalui metodenya kita menginspirasi gitu. Jadi kita melalui kegiatan-kegiatan yang menginspirasi itu beliau-beliau ini bakalan ngelihat, oh Viola mengikuti kegiatan ini kayaknya sangat bermanfaat gitu. Saya pengen ikut juga gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman saya sih biasanya dua itu ya. Oke, makasih Cici. Thank you Viola. Ya, thank you. Oke, untuk teman-teman, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, apabila nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ci Agustina sudah mempersempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk sharing Dhamma di Dhamma Class Adik Asuh Metiko. Nah, sebelum saya tutup, saya juga mau simpulkan sedikit ya mengenai Dhamma Class kita hari ini. Nah, tadi pembahasannya mengenai pemeran pemuda dalam perkembangan Buddha Dharma. Tadi juga ada dijelaskan sedikit mengenai sejarahnya oleh Cici Agustina dan juga ada contoh tokoh dari pemuda yang berkembang dalam Buddha Dharma, yaitu ada Biksu Asin Jinara kita tadi, dan juga mengapa sih pemuda itu berperan penting dalam perkembangan Buddha Dharma, yaitu pemuda itu sebagai ujung tombak dan agen perubahan. Nah, ada juga ciri-ciri dalam peran pemuda, yaitu yang pertama tadi ada berpikir kritis. Terus yang kedua itu ada jiwa dan semangat yang membara. Yang ketiga juga ada daya juang yang tinggi, dan yang terakhir harus kreatif dan inovatif. Nah, lalu untuk peran pemuda dalam penyebaran Buddha Dharma masa kini itu bisa kita babarkan ya, atau bisa kita kembangkan, itu tidak hanya dari seperti contohnya tadi, ada bisa sharing Dhamma, bisa dari buku cerita, lagu-lagu Buddhis, adapun film-film Buddhis, dan juga tadi ada seperti buku-buku cerita lainnya lah. Nah,
Lalu, lantas apakah hanya dengan karya-karya saja cukup untuk kita sebagai pemuda untuk menyebarkan budaya Dharma? Nah, itu tidak cukup ya, tidak hanya karya-karya saja, tetapi ada persembahan yang paling berharga, ya, ada persembahan yang paling berharga yang harus kita berikan, yaitu diri kita, ya, diri kita sepenuhnya. Ya, contohannya seperti tenaga kita, waktu, dan pikiran kita. Ya, meskipun kita tidak bisa berkarya, tetapi kita bisa memberikan hal-hal seperti tenaga, waktu, dan pikiran kita kepada orang lain. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari Dhamma Class pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.